Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada Bapak Wawan Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Mobile, dan selamat pagi kepada teman-teman kelompok yang dalam hal ini ada Saudari Sri Artati Mulia, kemudian ada Saudara Agus Mulyana, dan selanjutnya ada Saudari Adelia Rahayu, dan terakhir ada Saudari Nadia Haliza Bilkis. Baik, pada kesempatan hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat dan kami beri judul yaitu perancangan aplikasi sewa aula booking aja berbasis Android, di mana proposal ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Wawan Kurniawan selaku dosen pengampu sebagai salah satu syarat dalam mata kuliah teknologi mobile. Selanjutnya, next. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul perancangan aplikasi sewa aula booking aja berbasis Android tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan aplikasi berbasis Android. Dan pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tunjukkan kepada yang pertama Bapak Wawan Kurniawan selaku dosen pengampu yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama masa perkuliahan. Yang kedua, teman-teman satu bimbingan atau satu kelompok penelitian proposal yang telah berjuang bersama-sama penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Meskipun telah berusaha menyelesaikan proposal penelitian ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca atau penyimak video ini untuk menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap semoga proposal penelitian ini berguna bagi para pembaca dan penyimak video ini dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Untuk selanjutnya, pendahuluan dan sebagainya akan dilanjutkan oleh Saudara Agus Mulyana. Silakan. Terima kasih, Mas Imam. Yang menjadi latar belakang dari kami untuk pembuatan aplikasi ini, yaitu di mana semakin berkembangnya teknologi informasi pada saat ini, dan serta perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang berkembang pesat di dunia mobile, di mana yang memungkinkan penggunanya saling berinteraksi satu sama lain. Perangkat mobile adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyebut sebuah jenis komputer yang dapat digenggam, atau yang lebih dikenal dengan sebutan ponsel cerdas. Perangkat ini dirancang untuk mudah dibawa kemanapun atau portable dan dapat digenggam dengan tangan. Perangkat mobile yang digemari saat ini oleh kalangan masyarakat pada umumnya adalah smartphone atau ponsel cerdas, di mana smartphone pada zaman sekarang ini sudah banyak dimiliki atau digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Dengan hadirnya perangkat smartphone di hampir semua kalangan masyarakat, serta aplikasi atau mobile apps
yang sudah banyak dibuat untuk meringankan pekerjaan serta hiburan. Mobile apps adalah aplikasi dari sebuah perangkat lunak yang dalam pengoperasiannya dapat berjalan di perangkat mobile, seperti smartphone, tablet, iPod, dan lain-lain, dan memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara standalone, di mana membuat masyarakat pada zaman ini menjadikan smartphone sebagai andalan untuk menjalankan atau mempermudah segala pekerjaan yang dilakukan, seperti melakukan pembayaran tagihan, booking online, dan lain-lain. Booking online merupakan salah satu sistem yang saat ini banyak digemari masyarakat ketika akan melakukan pemesanan karena dinilai praktis dan efisien. Sistem booking online atau sistem pemesanan online adalah sistem pada software yang dipergunakan untuk manajemen reservasi. Dengan sistem ini, masyarakat menjadi terbantu ketika akan menyewa sebuah tempat, di mana tanpa harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih, terutama untuk tempat yang ingin disewa memiliki jarak yang sangat jauh dari lokasi tempat tinggal. Berdasarkan gambaran di atas, di mana booking online menjadi salah satu sistem yang digemari masyarakat, maka kami selaku developer mobile apps berencana untuk merancang dan membuat sebuah aplikasi mobile dengan tema bisnis yang bergerak pada booking online sebuah aula atau gedung serbaguna, sehingga masyarakat yang akan melakukan kegiatan dengan membutuhkan tempat dan ingin menyewa tempat, maka bisa melakukan reservasi terlebih dahulu melalui aplikasi yang akan kami rancang ini, sehingga masyarakat tidak perlu membuang waktunya untuk datang langsung ke lokasi untuk melakukan pemesanan. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana berdasarkan masalah yang sudah dijabarkan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan bahwa bagaimana membuat sebuah mobile apps untuk sistem booking online yang user-friendly dan responsif, agar masyarakat bisa menggunakan aplikasi ini dengan mudah dan nyaman, sehingga masyarakat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan Mbak Adel. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Agus. Untuk selanjutnya, saya akan bahas tentang batasan masalah. Untuk mempermudah pelaksanaan analisis dan perancangan aplikasi ini, agar tidak terlalu luas masalah yang akan dibahas penulis, membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, rancangan aplikasi pemesanan ini hanya digunakan untuk menyewa aula. Yang kedua, rancangan aplikasi dibuat hanya berbasis mobile Android. Berikutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan tujuan dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi mobile ini lebih difokuskan penggunaannya dengan smartphone sebagai media interaksinya. Yang kedua, memudahkan konsumen untuk mengetahui informasi tentang penyewaan aula. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan dalam penggunaan sarana media informasi untuk konsumen secara mobile agar loyalitas pelanggan semakin baik. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan efisiensi dari proses sewa karena kemudahan akses penyewaan merupakan tujuan utama Booking Aja, aplikasi sewa aula berbasis Android. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sri Hartati. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam perancangan aplikasi Booking Aja itu, yaitu yang pertama ada metode pengumpulan data. Dari metode ini akan dikumpulkan data-data yang berkaitan dengan aplikasi ini, misalkan data tempat aula dan penyewa. Yang kedua, menggunakan metode observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi yang diteliti. Objek yang diteliti yaitu lokasi aula, pengolahan berbagai data, sehingga dapat menghasilkan proses dan sistem yang akan berjalan pada aplikasi. Selanjutnya, model perangkat lunak. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model waterfall. Model waterfall ini adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi
dan termasuk ke dalam classic life cycle, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah, seperti yang ada pada gambar model di layar. Yang pertama yaitu ada analisa kebutuhan. Selanjutnya, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, penerapan program, dan yang terakhir pemeliharaan program. Selanjutnya, estimasi waktu. Dalam perancangan aplikasi ini diperkirakan menghabiskan waktu 2 bulan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pencarian sumber dan referensi di bulan pertama, minggu pertama, dan kedua. Yang kedua, penentuan tempat penelitian bulan pertama, minggu 3. Yang ketiga, pengumpulan data di bulan pertama, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan keempat, pembuatan flowchart program di bulan pertama, minggu keempat, dan bulan kedua di minggu pertama. Yang kelima, desain program di bulan pertama, minggu keempat, dan bulan kedua, minggu pertama juga. Yang keenam, pembuatan source code, yaitu di bulan kedua, minggu 1, 2, dan 3. Dan yang ketujuh, testing, yaitu di bulan kedua, di minggu ketiga, dan keempat. Dan yang terakhir, penyelesaian akhir di bulan kedua, minggu keempat. Selanjutnya, estimasi biaya. Berikut adalah rincian biaya yang digunakan selama proses pembuatan aplikasi Booking Aja. Yang pertama, referensi, membutuhkan biaya 1 juta. Dan yang kedua, surat menyurat membutuhkan biaya 2 juta. Ketiga, pengumpulan data dan analisa membutuhkan biaya 3.500.000. Keempat, pembangunan basis data membutuhkan biaya 5 juta. Yang kelima, perancangan program membutuhkan biaya 3.200.000. Yang keenam, pemeliharaan membutuhkan biaya 7 juta. Yang ketujuh, kuota internet membutuhkan biaya 1.500.000. Total keseluruhan biaya untuk pembuatan aplikasi Booking Aja ini yaitu Rp23.200.000. Selanjutnya masuk ke implementasi akan dibahas oleh Bang Imam. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Sri Artati Mulya. Baik, selanjutnya untuk implementasi di sini ada yang pertama yaitu use case. Use case terdiri dari beberapa case. Yang pertama itu ada daftar. Daftar ini menunjukkan bahwa user harus melakukan pendaftaran sebagai syarat pembuatan akun pengguna untuk melakukan transaksi pada aplikasi tersebut. Kemudian ada cache login. Cache ini user memasukkan email atau username dan kata sandi untuk memulai penggunaan pada aplikasi tersebut. Selanjutnya ada cache lupa kata sandi. Lupa kata sandi ini user dapat meminta perubahan kata sandi dengan memasukkan email dan nomor handphone untuk kemudian dikirimkan kata sandi yang baru melalui email yang terdaftar. Kemudian ada halaman utama dari aplikasi, yaitu berisi menu dari aplikasi Booking, pesanan saya, dan menu pembayaran. Selanjutnya profile. Profile user dapat merubah foto profile, nama pengguna, dan kata sandi. Dan masuk ke menu utama, yaitu menu Booking. Menu ini untuk melakukan pemesanan ruang serbaguna atau aula. Dan dilanjutkan dengan pembayaran setelah dilakukan pemesanan. Kemudian ada menu pesanan saya. Menu pesanan saya ini yaitu untuk melihat pesanan pengguna yang berisi detail pesanan. Dan selanjutnya menu pembayaran
yaitu menu untuk melihat status pembayaran pesanan. Dan yang terakhir yaitu logout. Logout ini user dapat keluar dari aplikasi. Fungsi ini ada pada halaman profile. Next. Yang kedua yaitu flowchart. Flowchart ini dibuat, yang pertama ada login, di mana user memulai, kemudian user memasukkan username atau password. Jika kondisinya benar, maka user dapat masuk ke halaman utama. Tetapi jika kondisinya salah, maka user akan dikembalikan pada halaman masukkan username atau password. Yang selanjutnya, menu booking. Nah, menu booking ini ketika user sudah berhasil atau sukses memasukkan username dan kata sandi, maka user akan diarahkan ke halaman utama dan user bisa langsung memilih menu booking. Pada menu booking ini, user diharuskan untuk memilih unit, tanggal, dan waktu. Kemudian user juga harus memilih dari metode pembayaran untuk kemudian dibayarkan. Oke, selanjutnya. Nah, menu pesanan saya ini yaitu berisi detail pemesanan aula, seperti misalkan detail harganya, terus fasilitasnya, terus jam dan tanggal penggunaannya. Next. Kemudian menu pembayaran. Nah, menu pembayaran ini berisi tentang status pembayaran si pemesan, apakah sudah dibayarkan atau mau dibatalkan pesanannya. Mungkin untuk mockup aplikasinya, saya akan share screen prototipe dari aplikasi tersebut. Oke. Ini adalah gambaran prototipe dari aplikasi yang telah kita rancang. Di halaman depan ini terdapat halaman masukkan username dan kata sandi serta daftar. Yang pertama kali harus dilakukan oleh pengguna adalah melakukan pendaftaran pada aplikasi. Pendaftaran pada aplikasi ini bertujuan untuk membuat akun pengguna agar user bisa melakukan transaksi pada aplikasi ini. Dan di sini juga terdapat kolom-kolom yang harus dilengkapi. Itu ada nama lengkap, email, nomor handphone, username, dan kata sandi. Jika sudah lengkap semua diisi, maka user hanya tinggal mengklik tombol daftar. Oke, jika sudah terdaftar, kemudian user bisa melakukan login aplikasi dengan memasukkan email atau username dan kata sandi yang tadi sudah didaftarkan. Kemudian masuk. Nah, masuk pada halaman utama, user akan disuguhkan dengan 3 menu utama dari aplikasi Booking Aja. Yang pertama ada menu booking, menu pesanan saya, dan menu pembayaran, serta profile. Yang pertama profile. Nah, profile ini user bisa merubah nama profile dan ganti foto profile, serta user juga bisa mengubah kata sandi. Oke, kita batalkan. Oke, selanjutnya menu booking. Menu booking ini berisi detail dari si aula tersebut untuk kita lakukan pemesanan. Mungkin kita pesan, kemudian user harus memilih tanggalnya, selanjutnya jam, terus keterangan penggunaan, dan memilih
metode pembayaran. Jika ini sudah dipilih semua, user tinggal mengklik pesan dan bayar. Nah, di sini user ada tiga pilihan, ada tiga pilihan function button, yaitu pertama konfirmasi pembayaran, batalkan transaksi, dan halaman utama. Jika user memilih konfirmasi pembayaran, maka otomatis pesanan akan masuk ke menu pesanan saya. Tapi jika user membatalkan transaksi, maka transaksi tidak dapat dilanjutkan atau dibatalkan. Kemudian halaman utama, yaitu kembali kepada halaman utama. Nah, jika tadi kembali ke halaman utama, berarti ada satu kondisi yang belum diselesaikan, yaitu konfirmasi pembayaran atau membatalkan. Pada kondisi ini, user bisa melihat pembayarannya yang belum dibayarkan atau belum dibatalkan pada menu pembayaran. Nah, di menu pembayaran ini sama, ada tiga kondisi. Yang pertama konfirmasi, kedua batalkan, ketiga halaman utama. Jika user memilih konfirmasi pembayaran, maka otomatis pembayaran akan diteruskan ke menu pesanan saya. Nah, di menu pesanan saya ini, user sudah berhasil melakukan booking dan sudah membayar booking yang telah dipilih. Di sini berisi detail dari aula tersebut, yaitu kapasitas aula, terus fasilitas yang didapatkan, harga, terus tanggal penggunaan, waktu, dan acara penggunaannya. Mungkin ini sedikit dari gambaran prototipe yang kami buat. Semoga bisa dipahami prototipenya, dan ke depan mungkin akan dikembangkan lagi untuk perancangan aplikasi ini. Mungkin itu sekilas tentang implementasi dari aplikasi yang telah kami rancang. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Nadia Haliza Bilkis untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kesimpulannya. Kesimpulan dari pembuatan aplikasi Booking Aja ini bertujuan untuk mempermudah bagian penyewaan dan bagian administrasi dalam menangani proses sewa tempat antara penyewa dan pemilik aula. Aplikasi Booking Aja ini mampu untuk memberikan efektif kerja. Secara garis besar, berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan aplikasi Booking Aja yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan aplikasi ini, maka proses pensewaan tempat yang terjadi antara pihak pemilik aula dengan customer atau penyewa akan dapat diorganisir dengan baik pada saat transaksi berlangsung dan pencetakan laporan pensewaan. Yang kedua, aplikasi ini memberikan kemudahan baik dari sisi pengguna maupun dari pemilik aula, di mana proses jalannya sewa tempat dan transaksi dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Seperti itulah kesimpulan dari pembuatan aplikasi Booking Aja ini. Selanjutnya, presentasi ini akan ditutup oleh saudara Bang Imam. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita presentasikan bisa dipahami dan mudah dimengerti, khususnya kepada para teman-teman dan lebih khusus lagi kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Wawan Kurniawan MKom. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.